Ada jaminan Usamah bin Zaid itu bulan depan masih hidup. Sedangkan saya, kata Kanjeng Nabi Muhammad, ketika saya mengangkat kaki, saya tidak yakin kaki ini sampai menyentuh tanah kaki. Saya, kata Kanjeng Nabi, ketika saya mengedipkan mata, saya tidak yakin mata saya ini sudah bisa melek lagi. Ketika saya makan, makanan sudah ada di mulut, saya tidak yakin makanan itu bisa saya telan. Kita tidak. Ada jaminan Usamah bin Zaid itu bulan depan masih hidup. Sedangkan saya, kata Kanjeng Nabi Muhammad, ketika saya mengangkat kaki, saya tidak yakin kaki ini sampai menyentuh tanah kaki. Saya, kata Kanjeng Nabi, ketika saya mengedipkan mata, saya tidak yakin mata saya ini sudah bisa melek lagi. Ketika saya makan, makanan sudah ada di mulut, saya tidak yakin makanan itu bisa saya telan. Kita tidak ada yang tahu waktu matinya kapan. Wa ma tadri nafsum min ayyi ardin tamut. Tidak ada yang tahu di bumi mana dia akan meninggal. Saya dari Kota Lama ke Lesan Puro, belum ada jaminan saya bisa masuk ke rumah saya lagi. Di ojo dikubur di kene seakan bojoku, Pak. Jenengan disami, beliau ini mriki. Apa ada jaminan jenengan bisa masuk ke rumah lagi? Tidak ada. Yang jelas kullu nafsin dha'iqatul maut. Karena maut itu tidak ada yang tahu kapan datangnya. Tetaplah kita berdoa, mudah-mudahan dikasih Allah husnul khatimah. Maka doa tafil bala itu doa selamat. Doa selamat. Inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut hawwin alaina fi syakaratil maut. Itu yang kita minta. Laksanakan malam ini. Lek tidak bisa malam ini, besok setelah sholat subuh laksanakan. Usolli sunnatal hajati lidaf'il bala rok'ataini. Yang dua, kalau langsung 4 arba'a roka'atin. Rok'ataini mustaqbilal kiblati sunnatan lillahi ta'ala. Saya niat sholat hajat untuk daf'il bala, tolak bala, sanes tolak linu, tolak bala. 2 rakaat menghadap kiblat, sunnah karena Allah Ta'ala. Rakaat pertama setelah Fatihah baca inna a'tayna bing 17, kul huwallahu ahad bing 5, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas masing-masing 1. Mudah-mudahan bisa menjadi tameng agar kita dalam setahun ini dijauhkan dari bala. Terakhir penolak bala niku sedekah. Lah niki kula sing durung. Mumpung perhitungan nuker durung mari. Dapat berapa Busum? 2 juta. Nah, kula ajak jenengan untuk sedekah. Kula contohi. Soalnya kula dereng sedekah. Niatkan lidafil bala. Shadaqah tatfa'ul bala. Sedekah itu bisa nolak bala. Bahkan menurut Musnad Imam Ahmad, shadaqatul muslim tasuddu sab'ina baban minasyarr. Sedekahnya orang Islam itu bisa menutup 70 keburukan. Sakjane omahe kobongan sakniki, tapi perkara sedekah gak sida kobongan. Sakjane dia kecelakaan, tapi karena sedekah gak sida kecelakaan. Ngoten lho Pak. Balanya ditolak gara-gara sedekah. Maka kula contohi. Ini sedekah saya untuk malam ini, bukan sombong dan semipit 50.000. Lah jenengan kudu nyemplung no pisan. Nanti di bawah dihitung oleh nuker, nanti tak umumno. Lek boten beto ngeten niki, biasakan lek pengajian ilmu duwe. Langsung deh kayak Ustaz Sanjung mulai pertanyaan deh. Salatullah
mudah-mudahan menjadi penolak bala di tahun ini. Sedekahnya diterangkan dari Gusti Allah, digantikan dengan yang lebih banyak lagi. Amin Allahumma. Mana kosomadun min sodaqah. Sedekah itu tidak mengurangi harta. Bal yazdad 3 kali. Tapi akan ditambah, dan akan ditambah. Lek Nabi pun mulang 3 kali. Jenengan boten percaya kan kehajut apa? Sing dawuh Kanjeng Nabi. Niku tukang rekam kudu sedekah. Ampun dewa. Oh iya. Coba rekam tok. Aku sedekahku rekam. Ampun. Allahumma shalli ala Muhammad. Maka tetap kita punya keyakinan, jangan pernah merasa lebih baik dari orang lain. Apalagi sampai mengkafir-kafirkan. Apalagi sampai mensyirik-syirikkan. Itu kan Wahabi. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah tidak diajarkan seperti itu oleh para kiai. Tidak diajarkan seperti itu. Sungguh Islam itu di Indonesia berkembang dengan sangat santun dan ramah. Bukan Islam yang marah, Islamnya ramah. Sunan Wali Songo mengislamkan Nusantara tanpa perang kan Pak. Jadi kan pernah dengar cerita Wali Songo niku ngislamkan Nusantara niki perang. Tapi dengan santun kan, dengan dakwah, dengan mengajak, dengan mencontohkan macam-macam strategi yang dipakai. 50 tahun waktunya. Selama 50 tahun Wali Songo merubah Indonesia yang awalnya non muslim jadi negara Islam terbanyak di dunia sekarang. Islam sekarang di Indonesia menjadi Islam terbanyak di dunia. Itu barokah perjuangan di Wali Songo. Dari Islam semua yang terbanyak Indonesia. Di Indonesia itu yang terbanyak min ahli sunnah wal jamaah An-Nahdiyah. Paling akeh pengurus paling akeh wong NU. Dari semua warga muslim Indonesia 85% iku wong NU. Termasuk jenengan. Begitu ditanya sama NU, apa Muhammadiyah, apa Wahabi, apa Syiah, jawabannya NU. NU apa? Mbo, apa NU? Buktinya apa? Aku tahlilan, aku kunut, aku sholawatan, NU. Lek situ kan gak gelem tahlilan. Pokok aku NU. NU itu apa? Mbo. Lah sing ngoten niku lho 85% dari warga muslim di Indonesia itu orang NU terbesar. Dan setelah dikalkulasi 85% itu jumlahnya 4 kali lebih besar dari warga Libya. Warga Libya dari ujung sampai ujung di total itu si akian wong NU dibagi 4 baru sama dengan warga Libya. Lebih banyak dari warga Arab Saudi, lebih banyak dari warga Qatar, lebih banyak dari warga Yaman, lebih banyak dari warga Oman, lebih banyak macam-macam. Niku Islam itu bukan seluruh warga Indonesia. Islam itu sing NU lebih banyak dari warga-warga sakor. Betapa kita itu terbesar di dunia. Dawuhipun Kanjeng Nabi nopo? Alaikum bisawadil aqdam. Hendaklah kalian bersama kelompok terbanyak. Alaikum bisawadil aqdam. Hendaklah kalian ikut kelompok terbanyak. Fakta, realita mengatakan sekarang terbanyak di dunia Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Saking hebatnya Nahdlatul Ulama, negara-negara di luar Indonesia itu mendirikan Nahdlatul Ulama. Ada PCINU Hong Kong,
PCINU Taiwan, PCINU Malaysia, PCINU Jerman, PCINU Australia, PCINU Amerika, Jepang, Korea. Ada 72 PCINU sadunya. Betapa kita bangga. Nopo mereka sedang senang-senangnya melirik Indonesia. Nopo Indonesia dari Sabang sampai Merauke ada jutaan pulau, bahasa, adat, budaya bersatu dalam ikatan Bhinneka Tunggal Ika. 78 tahun gak rusak. Padahal di Afghanistan itu hanya 2 provinsinya, perang sampai saiki gak mari-mari. Suriah hancur, Libya hancur, Afghanistan hancur, Somalia hancur. Mereka melirik Indonesia. Yo apa carane ngerumat negara kaya Indonesia iki? Padahal diapit oleh berbagai pulau, tradisi, adat, budaya, bahasa, suku, tapi kok tetap dengan satu bendera merah putih. Mereka ingin belajar. Kita harus bangga jadi orang Indonesia. Indonesia melalui Nahdlatul Ulama akan menjadi mercusuar dunia. Allahumma sholli ala Muhammad. Bangga kita. Dan kita diajarkan oleh para kiai untuk tidak sering mengkafirkan orang. Lek kafir kan berarti gini neraka kan, Pak? Kafir kan gini neraka. Syirik, murtad kan gini neraka. Kita tidak. Kita diajarkan mengajak orang menuju surga, bukan malah menerakakan orang. Kita lanjut kajian kitab An-Nususul Islamiyah fi Raddi ala madhabil Wahabiyah. Niki karangan Kiai Fakih Mas Kumambang. Kiai Fakih Mas Kumambang itu wakil rois 1 setelah Kiai Hasyim Asy'ari. Beliau ini alim luar biasa. Kiai Hasyim Asy'ari selaku pendiri rois akbar Nahdlatul Ulama, wakil satunya Kiai Fakih Mas Kumambang. Beliau dipilih oleh Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari karena alimnya. Lah beliau ngarang kitab niki. Lah sekarang jenengan mengaji kitab niki. Makanya kulo yakin lek besok ke Fakih Mas Kumambang dipanggil masuk surga, jenengan katut. Nopo biarpun cuma 1 kali pernah ngaji karangan kitab Fakih Mas Kumambang. Saya yakin beliau tidak pelit, tetap mengajeni kita, menghargai kita dan mengakui kita sebagai santrinya. Amin Allahumma. Amin. Di kitab ini tertulis kelanjutannya. Lek pingin versi lengkapnya buka channel Kang Rauf, banyak di situ videonya. Di sini kita melanjutkan. Opo subscribe ini. Qala rajulun yauman li Muhammad bin Abdul Wahhab. Ada seorang laki-laki suatu hari bertanya pada Muhammad bin Abdul Wahhab. Muhammad bin Abdul Wahhab itu pendiri Wahabi. Kan senengane ngapir iki kafir, syirik, ziarah kubur syirik, tahlilan bid'ah, maulid Nabi bid'ah, kalau dasar macam-macam, semua disirik-sirikan, semua dikafir-kafirkan, semua dibid'ah-bid'ahkan. Suatu ketika ada seorang laki-laki bertanya, takon nang pendiri Wahabi ini. Pertanyaannya ya nopo? Kam yaqdikullahu kulla lailatin fi Ramadan. Hei Muhammad bin Abdul Wahhab, ada berapa orang yang Allah bebaskan dari neraka? Ada berapa orang yang Allah bebaskan dari neraka di malam-malam Ramadan? Di malam-malam Ramadan, malam pertama, malam kedua, malam ketiga sampai malam ke-29 atau 30, itu ada berapa orang yang Allah bebaskan dari neraka tiap malamnya? Muhammad bin Abdul Wahhab itu jawab, faqala ya'tiku fi kulli lailatin mi'atu alfin. Allah membebaskan orang dari neraka tiap malam-malam Ramadan itu mi'atu alfin, 100.000 orang tiap malam Ramadan dibebaskan dari neraka.
Jadi ini Muhammad bin Abdul Wahab 100.000 orang tiap malam-malam Ramadan dibebaskan dari neraka. Lek Ramadan itu 30 dino, berarti kan 1.000 ping 30. Lalu wa fi akhir lailatin, dan di akhir malam yu'tiku mithla ma a'taqa fi syahri kullahu. Ngecil fi syahri kullihi. Dan di akhir malam Ramadan Allah membebaskan manusia dari neraka itu seumpama semua malam ini. Kalau satu malamnya 100.000, berarti dalam 30 malam ditambah harap 100.000 ping 30 3 juta. Di awal malam 100.000 dibebaskan dari neraka, di akhir malam Allah bebaskan 3 juta muslim dari neraka. Betapa hebatnya Allah kan, betapa maha pemurahnya Allah, betapa maha pengampunnya Allah. Kemudian setelah ditanyakan seperti itu, faqala lahu, ditakoni maneh pendiri Wahabi niku, Muhammad bin Abdul Wahab, lam yablughi man ittaba'aka usrin. Hei Muhammad bin Abdul Wahab, pengikutmu gak sampai 10%. Pengikutmu itu gak sampai usrin. 1/10 nih 1/10, 1%, bukan 10%. 1/10 nih 1/10. Pengikutmu kabeh wong Wahabi gak sampai 1%. Kalau satu malamnya 100.000, di malam akhir 3 juta, malam kedua 100.000, malam akhir 3 juta, malam ketiga ono pirang wong muslim sing dibebasno oleh Allah dari api neraka. Pengikutmu gak sampai 1% nih. Kalau pengikutmu gak sampai 1% nih, madza karta faman haula'il muslimun alladzi ya'tiquhumullahu ta'ala. Lalu yang dibebaskan Allah itu muslim sing ngendi? Yang dibebaskan Allah itu muslim yang mana? Wong pengikutku gak sampai 1%. Yang dibebaskan Allah di malam-malam Ramadan itu muslim yang mana? Wa qad hasartal muslimin fi wa fi man ittaba'aka. Kalau kamu membatasi orang Islam itu cuma orang yang ikut kamu dan ikut ajaran kamu. Kamu sering ngapir-ngapir iki kafir. Begitu beda manhaj dengan dirinya, dikafirno. Beda pemahaman dengan dirinya, dikafirno. Padahal Allah membebaskan muslim di malam-malam Ramadan dengan jumlah seperti itu. Lalu muslim yang mana yang dibebaskan ini? Uang pengikut bukan sampai 1%. Betapa salah ajaranmu ngono kan. Mendengar yang seperti itu, pertanyaan yang seperti itu, fabuditan ladzi kafar. Dia menang tertegun, bagaikan di ayat Al-Quran orang kafir itu tertegun. Abdul Wahab, Muhammad bin Abdul Wahab mendengar pertanyaan itu menang tertegun ini. Ya apa cara jawabnya? Ini salah satu rahmat yang Allah berikan pada umat Islam, utamanya di bulan Ramadan. Apa ini ada hadisnya? Ada hadisnya. Sahih. Hadisnya rawahu Ahmad. Ada hadis Nabi di riwayatnya Imam Ahmad. Nabi Muhammad itu dawuh, la yadkhulannal jannata min ummati sab'una alfan. Akan masuk ke dalam surga itu dari umatku sab'una alfan, 70.000. 70.000 umatku itu akan masuk. Yang 70.000 itu kata Kanjeng Nabi, la hisaba alaihim wala adzab. Gak bakal dihitung, gak bakal disiksa. 70.000 orang akan masuk surga, gak usah disiksa, gak usah mampir neraka, gak usah mampir mizan, gak usah siratal mustaqim, melaku das langsung masuk surga. 70.000 orang. Lalu dilanjutkan sama Kanjeng Nabi, ma'akul li alfin sab'una alfan. Tiap-tiap 1.000 gowo 70.000 manusia liyane. Ada hadis lain yang mengatakan satu orangnya itu membawa 70.000 yang lain. 70.000 masuk surga bighairi hisab
wala hisaba alaihim wala adzaba, tanpa siksa, tanpa hitungan, tanpa mizan, langsung masuk surga. Tiap satu orangnya itu membawa 70.000 yang lain. Lah, yang ini kan harapan kita kan. Kulo yakin muassis NU, pendiri NU itu masuk surga ini bisa. Lah ini akan memanggil santri-santrinya. Maka pastikan jenengan tetap derek kiai sampai mati.